Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nurian dari PGSD Penyas 5A. Untuk kali ini saya akan membuat pelajaran mengenai pertolongan pertama kedaruratan medis. Untuk kali ini ada beberapa cara untuk menangani teman atau pasien yang mengalami asma atau yang mengidap penyakit asma. Itu yang pertama, ada tindakan yang harus dilakukan oleh seorang penolong kepada korban, yaitu memindahkan dulu pasien atau korban terlebih dahulu dari tempat panas atau dari tempat yang suhunya lebih panas, lebih tinggi ke tempat yang lebih sejuk gitu. Nah, kali ini saya sudah di tempat yang lebih sejuk, dan yang tahap kedua yaitu memposisikan si pasien atau teman ke posisi yang lebih nyaman menurut penolong, baik menurut pasien. Ada beberapa posisi, namun biasanya yang diidap oleh penyakit asma, si posisi duduk seperti ini, namun agak dicondongkan ke belakang seperti itu. Lalu yang terakhir, mungkin ada beberapa obat yang biasa digunakan oleh pengidap asma, namun salah satunya inhaler, atau yang dimodifikasi saya sekarang menggunakan pipa yang berbentuk L, dan cara penggunaannya digunakan ke mulut pasien seperti ini, dan oleh pasien ini diisap melalui mulut supaya asmanya atau penyakit asmanya agak berkurang seperti itu. Oke, untuk penanganan yang kedua yaitu ada penanganan terkait pasien yang mengidap mimisan. Untuk yang pertama, penanganan penolong kepada korban yaitu memposisikan si pasien supaya pengidap mimisan posisinya lebih tinggi daripada jantung, atau yang berarti lebih condong ke depan supaya aliran darah di dalam hidung mengalir lancar gitu, tidak mengendap seperti ini, supaya si darah dalam hidung terus mengalir ke bawah dan sampai terjadi pemberhentian. Dan kita pun menginstruksikan kepada pasien untuk menghirup udara atau bernapas melalui mulut. Dan tahap yang ketiga yaitu setelah menginstruksikan bernapas melalui mulut, kita menyangga atau menahan aliran darah di pangkal hidung. Seperti ini contohnya. Seperti dalam pasien di bagian hidung, kita sangka oleh tangan supaya si darah yang mengalirnya itu agak berhenti atau tidak terlalu mengalir seperti yang awal. Dan yang keempat, kita harus membersihkan darah yang mengalir di bagian luar terlebih dahulu seperti ini, di dalam pasien seperti ini. Dan yang terakhir, kita harus membersihkan darah yang mengalir di bagian dalam hidung pasien menggunakan air. Nah, ini kebetulan tisu ini sudah menggunakan tisu basah dan kita tinggal diaplikasikan kepada pasien. Bagian dalamnya kita bersihkan supaya aliran darahnya tidak membekas di dalam kulit dalam hidung. Oke, untuk kali ini saya akan mencoba menangani terkait pasien yang mengalami patah gigi ataupun copot gigi. Dan yang pertama mungkin kita mensugestikan kepada pasien supaya tidak panik terlebih dahulu, dengan tujuan supaya si sakitnya itu tidak semakin terasa sakit. Dan untuk tahap yang kedua yaitu si gigi yang copot, yang patah yang tadi dimasukkan ke dalam air yang jernih terlebih dahulu, dan supaya lebih steril ada yang dinamakan air susu. Kalau tidak ada alat yang kedua ini, kita bisa menyimpan gigi yang patah tersebut di pangkal lidah atau di bawah lidah seperti itu. Nah, untuk yang proses terakhir, saya menggunakan tisu ataupun kasat yang digigitkan kepada pasien atau kepada pengidap yang patah gigi ataupun copot gigi supaya si pasien tidak merasa sakit yang berkelanjutan seperti ini. Apabila si pasien mengalami sakit yang berkelanjutan, silakan hubungi dokter yang bersangkutan. Sekian video pembelajaran yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila itu hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.